Oke, gue sekarang udah sama sahabat gue, Mas Ivan Dana ya, seorang praktisi pengembangan diri ya Mas Ivan ya. Ini koneksinya setelah di-record malah hancur nih. Iya, kebetulan memang tipis sih Pak. Ada keterangan jaringannya nggak Di bagus. jaringan di saya apa di Mas Ivan nih? Oh, my internet is unstable. Saya sih oke. Tadi saya sih oke. Nah, udah lancar. Udah lancar belum Mas Ivan kedengarnya? Ah, sudah. Udah ya? Sudah kedengaran saya. Aman, Pak. Siap. Oke. Jadi Mas Ivan Dana ini dulu awalnya kenal ya Mas ya, Mas Ivan kita hire buat ngedevelop di Rasidi Consultant, di perusahaan konsultan gue untuk ngedevelop beberapa orang gitu ya Mas ya. Cuman mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu nggak Mas, profesi Mas Ivan itu apa sih sebenarnya? Profesi saat ini memang kalau sekarang disebut profesi saat ini memang lebih banyak ya sebagai seorang trainer dan juga coach. Ini yang memang proporsinya sekarang sih memang lebih banyak sebagai trainer ya, 70% tapi 30% sebagai coach. Coach ini kalau mungkin bagi rekan-rekan kalau trainer udah tahu, kalau coach yang belum tahu itu memang biasanya melakukan pendampingan di perusahaan, terutama pendampingan untuk level karyawan ya, untuk memastikan karyawan ini bertumbuh atau performanya meningkat di dalam bekerja gitu. Jadi memang kalau dua core ini sebenarnya mirip ya antara trainer dan coach ini memang ya bergerak di bidang pengembangan diri. Menarik tuh Mas. Bedanya apa sih beda mendasarnya Mas? Trainer dan coach? Oke. Kalau trainer itu memang identiknya namanya aja memang dia biasanya adalah orang yang memfasilitasi pelatihan ya. Dia orang yang memberikan pelatihan atau training. Nah, kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar training itu apa sih? Ya, memastikan terjadinya improvement dari segi knowledge, skill, atau attitude. Nah, biasanya memang metode peningkatan kompetensi ini di kelas. Jadi saya ngomong gitu ya, ada yang saya sampaikan, ada aktivitas di kelas dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Ini kalau trainer ya, jadi ngomong di kelas, kita diskusi dan sebagainya. Tapi kalau coaching itu ya, atau yang seringkali disebut yang dilakukan sama coach ini memang lebih banyak melakukan pendampingan. Jadi saya nggak cuma aktivitas di kelas, tapi lebih luas daripada itu ya. Jadi ketika karyawan bekerja, ya saya melakukan pendampingan untuk memastikan terjadi perbaikan atau improvement. Yang sudah baik jadi lebih baik, yang kurang baik jadi baik gitu. Jadi mendampingi prosesnya. Makanya memang dalam proses coaching ini biasanya panjang ya, biasanya sih 1-3 bulan saya dampingi. Karena lebih berfokus pada pendampingan ketika dia bekerja. Makanya kalau menurut struktur biasanya setelah training ada coaching. Karena dalam coaching itu kita melakukan aktivitas gitu ya, one on one. Proses coaching ini biasanya one on one satu-satu untuk kita sama-sama explore kira-kira apa potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan dalam diri peserta gitu. Oke. Tapi apakah setiap coach pasti bisa jadi trainer dan sebaliknya? Oke, kalau ditanya apakah setiap coach bisa jadi trainer? Bisa selama belajar. Nah, saya pun dulu juga baru tahu gitu. Awalnya saya kira ya coach itu ya mirip lah dengan trainer. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata memang meskipun sama-sama bergerak di bidang pengembangan orang, tapi metode yang dipakai beda. Kalau saya sebagai trainer, ya saya ngasih tahu ke orang atau saya ngajarin loh skillnya seperti ini, tekniknya seperti ini. Tapi kalau dalam coaching, saya lebih berfokus kepada mendampingi orang peserta gitu ya, untuk kemudian saya explore kira-kira apa hambatannya, apa tantangannya, apa hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Saya explore potensinya coachingnya atau peserta ini lebih dalam lagi, karena biasanya kan secara personal ya, one on one gitu. Oke, berarti dengan kata lain kalau trainer mungkin bisa dengan peserta yang banyak lah ya. Kalau coaching mungkin one on one atau lebih sedikit ya. Ya, lebih private ya jatuhnya ya, Pak. Jadi seperti konseling seperti itu juga. Oke. Nah, mungkin nanti kita di kesempatan yang lain bisa bicara secara bisnisnya itu Mas. Prospek bisnisnya khususnya karena pandemi kan. Dulu kan kalau training harus offline segala macam, sekarang mungkin di industrinya Mas Ivan harus menyiasati. Nah, cuman mungkin yang mau kita bahas tuh gini Mas, temanya. Karena kan kalau saya itu kan ya dari awal dulu masih kecil ngelakuin rekrutmen sendiri,
terus selalu berpikir bahwa lebih baik kita merekrut orang yang masih putih, lalu kita kembangkan sendiri di dalam. Cuman setelah 11 tahun lah saya ngejalanin perusahaan ini kan ternyata nggak semudah itu ya. Ngobrol sama orang di bisnis yang lain gitu. Ada juga yang mereka ngelakuin professional hiring gitu. Jadi yang rekrut orang sudah jadi mungkin dari kompetitor atau dari tempat lain gitu. Nah mungkin tema pertanyaan besarnya gini Mas, mungkin Mas Ivan bisa ceritakan ini ya panjang lebar ya. Apakah semua orang di perusahaan ya itu bisa dan perlu dikembangin gitu? Atau jangan-jangan ada yang setelah kita ngelakuin riset bahwa dia sudah mentok di situ, ya udah nggak perlu lagi company ngeluarin budget buat mengembangkan dia atau mikirin pengembangannya gitu. Gimana Mas? Oke, kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya sehari-hari gitu ya, ketika membantu mengembangkan karya, memang kalau ditanya, emang karya harus di-develop nggak sih? Jawabannya adalah ya wajib. Kenapa? Ya karena kan dari kecil pun kita terus berkembang ya. Manusia itu memang terus berkembang. Dari kecil kita lahir nggak bisa ngomong, kita belajar cara ngomong. Kita nggak bisa jalan, kita belajar cara jalan. Nah, makin besar, pembelajarannya sudah bukan masalah cara ngomong dan cara berjalan kan, tapi lebih ke bagaimana dia bisa bekerja sama dalam tim. Bagaimana kemudian dia bisa berkomunikasi dengan lawan bicara yang dewasa. Artinya apa? Sebenarnya dari usia, gitu, peningkatan usia itu selalu selalu dibarengi dengan pertumbuhan individu itu. Dan ini baik dia sadar atau nggak sadar. Banyak orang bilang, ya tapi dia itu nggak sadar loh bahwa dia nggak mau belajar. Sebenarnya ini kalimat yang bisa diperdebatkan. Kenapa? Orang yang nggak mau belajar pun ketika dia nggak bertumbuh, dia pasti kesal. Contoh, ini orang malas banget sih disuruh belajar gitu ya. Tapi orang yang malas belajar ini ketika kemudian karirnya nggak naik-naik, dia itu kadang galau, kok aku gini-gini doang sih. Nah, artinya apa? Setiap orang itu sebenarnya pingin ada peningkatan, nggak mau gitu-gitu aja. Kenapa? Karena naluriah kita dari kecil itu, kita nggak bisa, kita terus bertumbuh. Nah, ketika makin dewasa pun, kita pingin terus mencapai hal-hal lainnya gitu ya. Kita pingin improve. Jadi kalau kemudian dibilang, apakah karyawan di perusahaan perlu dikembangkan? Jawabannya perlu. Terus kalau tanya, kenapa? Ya salah satunya adalah karena gini, kalau kita berbicara target perusahaan itu kan selalu pingin achievement meningkat gitu. Artinya apa? Kalau perusahaan pingin achievement meningkat, ya perusahaan itu kan sekumpulan dari orang-orang. Nah, kalau kemudian perusahaan pingin meningkat, tapi orang-orang di dalamnya ini nggak meningkat, ya maka perusahaan mustahil kan bisa bertumbuh. Kenapa? Ya karena perusahaan itu adalah sekumpulan dari orang-orang. Maka orang seringkali bilang kan, kemajuan perusahaan ditentukan sama kemajuan dari sumber daya di dalamnya. Kalau sumber daya dalamnya ini bertumbuh, ya perusahaan akan terus bertumbuh. Gitu, Pak. Nah, jadi perlu sih. Jadi Mas Ivan bilang sebenarnya pada dasarnya semua orang pasti perlu untuk bertumbuh ya. Ya. Tapi tadi Mas Ivan kan ngasih contoh ketika karirnya nggak naik-naik, dia pasti kesel sama dirinya sendiri ya. Mungkin nggak sih Mas ketika karirnya nggak naik-naik si employee itu malah nyalahin company-nya seakan-akan gue nggak dikasih kesempatan nih, atau ya kan orang penilaian bisa beda-beda ya. Menurut dia tuh dia sudah kerja baik, harusnya dikasih kesempatan lebih bagus, tapi menurut sistem yang dijalankan di company ini, oh enggak, lu stuck gitu karena lu nggak mau belajar lebih baik atau segala macam gitu. Mungkin nggak, dan pernah nggak Mas Ivan nemuin itu? Nih jawabannya kalau dibilang mungkin nggak, jawabannya adalah sangat mungkin, dan itu sesuatu yang kayaknya memang terjadi saat ini, Pak. Artinya apa? Dan ini yang juga menjadi PR ya dari para praktisi pengembangan diri. Kadang ketika kita datang ke sebuah perusahaan, kita nggak menghadapi karyawan yang kemudian itu dia itu nggak pinter gitu, nggak, ini pinter gitu. Cuman memang nggak sadar gitu. Nggak sadar artinya gimana? Dia menggunakan standar dia untuk melihat perusahaan. Padahal perusahaan punya standar. Contoh, saya itu sudah kerja keras, woy, tapi kok karir saya nggak naik-naik. Nah, ini kan standar dia. Menurut dia, kalau saya kerja keras, saya akan naik jabatan. Menurut perusahaan, belum tentu. Perusahaan punya indikator KPI, punya indikator kompetensi, yang itu harus dipenuhi dulu sehingga dia bisa naik level. Nah, ini ada perbedaan cara pandang kan. Nah, ini yang kemudian teman-teman dari praktisi pengembangan diri, trainer, coach itu selalu kita coba untuk menyadarkan. Kita coba benturkan, artinya apa? Untuk memastikan karyawan itu nggak hanya berfokus pada standar dia,
tapi bagaimana dia melihat standar perusahaan. Karena kenyataannya memang seperti itu, Pak. Banyak sekali saya temuin yang tolong dong karyawan saya didampingi gitu. Begitu kita lihat, oh ternyata memang dia masih melihatnya ini orang ini nggak mau tumbuh-tumbuh, kata manajemennya. Setelah kita lihat, dia bukannya nggak mau tumbuh sebenarnya, tapi dia belum sadar bahwa standar dia dengan standar perusahaan untuk menaikkan jabatan dia itu berbeda. Menurut dia kerja keras cukup, menurut perusahaan nggak cukup. Nah ini yang perlu disamakan standarnya. Nah itu juga kenapa penting juga buat perusahaan. Saya sering kali juga share ke perusahaan untuk membuka informasi kaitnya dengan ini atau istilahnya individu development plan. Masing-masing individu ini pengembangan dia seperti apa. Biar apa? Karena kalau ini nggak dibuat, dia akan membuat standarnya sendiri. Kalau aku kerja keras, aku naik level, aku naik jabatan, gajiku naik. Padahal kan belum seperti itu. Maka proses pengembangan karyawan ini yang perlu didesain dan disosialisasikan ya, terutama oleh leadernya. Oke. Gitu, Pak. Tapi kalau masalah performance indikator ya Mas ya, maksudnya kayak di company saya, pasti kan sejak awal kita sudah ngasih tahu ke si karyawan ya, tentang apa yang harus mereka capai. Gitu ya. Nah mungkin memang, nah saya juga mau nanya sama Mas Ivan nih, mungkin memang kebanyakan indikator itu masih number sifatnya. Gitu. Saya ya karena saya sejak ketemu Mas Ivan aja jadi mempelajari banyak hal lah. Bahwa things behind the numbers itu kadang juga perlu diperhatikan oleh top level manajemen gitu. Iya. Karena dulu saya mikirnya, oh kalau nggak nyampe ya nggak nyampe. Seberapa keras lu kerja, seberapa ya kalau nggak nyampe ya nggak perform gitu. Gitu ya Mas. Maksudnya gimana menilai si company ya? Kan tadi Mas Ivan bilang kan bisa jadi si employee-nya punya standar sendiri dalam menilai si perusahaan. Dan menurut perusahaan enggak, lu belum nyampe ke sana segala macam. Itu mungkin kan bisa ditengahi dengan menyepakati indikator sejak awal. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah, tapi bagaimana untuk hal-hal yang sifatnya non-numbers gitu? Apakah perlu diperhatikan oleh company dalam rangka untuk mengembangkan karyawan? Kalau saya seperti itu jawabannya ya perlu banget. Kenapa? Karena kalau kita berbicara KPI gitu ya indikator performa yang tadi pakai angka itu adalah sesuatu yang harus karyawan capai. Artinya apa? Ya target kamu capai ya gitu. Tapi apakah ketika kemudian dia capai target, terus kemudian dia dianggap kompeten? Nah ini sesuatu yang berbeda tuh kompeten. Loh, bukannya kalau dia capai target kerjanya bagus? Ya tergantung. Kalau kita mau buruk, kita mau karyawan yang tipenya buruk, yang penting capai angka, caranya gimana terserah kita, ya itu mungkin masih dibenarkan. Tapi itu artinya perusahaan atau owner perusahaan itu masih berpikirnya jangka pendek, berpikirnya pada angka. Selama angkanya bagus, ya karyawanku berarti kerjanya bagus gitu. Padahal sebenarnya adalah, loh perusahaan itu kan nggak hanya kerja untuk hari ini, perusahaan kerja untuk future. Dan ini dibuktikan dengan adanya pandemi, Pak. Banyak perusahaan yang ngapain di training? Ini kan ini sudah capek, sudah oke, sudah keren. Begitu pandemi, ternyata industrinya berubah. Banyak perusahaan yang terseok-seok. Kenapa? Karena nggak menyiapkan kompetensi karyawannya, kemampuan dia gini. Artinya gini, untuk bisa orang itu achieve, memang kadang beruntung gitu ya. Yang penting kerja keras achieve. Tapi kadang kan kita butuh istilahnya apa ya? Soft skill. Kan ada skill itu ada dua. Ada hard skill, yang ini tadi ya. Berhubungan juga dengan number, tapi sebenarnya itu didukung dengan soft skill, cara dia komunikasi, cara dia mengelola tim, apakah dia kreatif orangnya. Nah ini kan juga perlu dikembangkan. Tujuannya apa? Ketika perusahaan menghadapi hal-hal tantangan, masalah yang nggak standar, kan nggak selalu atasan atau owner perusahaan yang mikir gitu loh. Kecuali kalau kita mau, ya udahlah kalian kayak buruh aja lah, ikutin yang saya katakan, ya itu sih nggak apa-apa. Tapi pengalaman saya namanya owner perusahaan atau CEO kan nggak mau masalah dikit datangnya ke dia. Dia mau karyawannya itu bisa kreatif, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Maka memang memberikan kemampuan yang itu atau target achievement gitu ya, yang hubungannya nggak hanya dengan angka, tapi kompetensi itu juga penting. Makanya ada di perusahaan kan individual development plan. Kamu setahun harus bisa ini ya, kemampuan skill, misalkan creative thinking, problem solving, itu kan dibikin biasanya kompetensi perusahaan. Tujuannya apa? Biar kita nggak hanya fokus pada kerja keras, tapi fokusnya pada kerja cerdas. Artinya apa? Yang bikin kita bisa kerja cerdas itu kan karena soft skill kita. Kalau kerja keras ya yang penting hard skill aja tahu cara
kerja, SOP-nya seperti apa, panduan kerja seperti apa, marketing itu harusnya melakukan apa, ideal habit-nya, itu hard skill. Tapi soft skill-nya, leadership skill, communication skill, ini perlu didorong, perlu dibangun. Kenapa? Untuk memastikan achievement dia itu terus pada track-nya. Sehingga ketika terjadi perubahan, dia bisa tuh merespon. Tapi kalau hanya fokus ke hard skill, ya tadi tuh banyak yang terjadi saat ini kan. Kaget ketika pandemi, saya harus ngelakuin apa? Nggak dibiasakan creative thinking, problem solving nggak dibiasakan. Gitu. Padahal World Economic Forum aja bilang, ya sekarang skill yang dibutuhkan problem solving dan creative thinking. Kenapa? Karena perusahaan menghadapi kondisi yang kita nggak tahu nih ada masalah nih. Kita nggak tahu nih ke depan akan seperti apa. Gitu, Oke. Pak. Nah, Mas, saya mau tahu langkah-langkahnya nih, Mas. Kalau tadi Mas bilang bahwa semua employee di semua level itu perlu dikembangkan. Nah, dari sisi company-nya nih ya, apa first step-nya? Maksudnya apakah mereka perlu, maksudnya gini, apakah planning itu bisa dikonsepin satu konsep untuk semua employee, atau dia harus nge-observe dulu masing-masing employee ini karakteristiknya seperti apa? Dan kalau memang seperti yang kedua, betapa repotnya gitu company kalau punya 50, 100, 1000 karyawan misalnya contoh ya. Jadi first step-nya apa gitu untuk memulai program pengembangan karyawan ini? Oke, kalau ketika berbicara program pengembangan yang baik itu mulai didesainnya seperti apa sih gitu ya? Itu pertanyaan yang sering kali disampaikan dan memang itu harus terjawab sebenarnya gitu. Gimana? Kalau saya selalu bilang bahwa mulai dulu dengan tujuan ini, perusahaan ini tuh mau dibawa kemana. Ini di masa depan perusahaan ini tuh mau pingin jadi perusahaan yang seperti apa, achievement-nya berapa, dan sebagainya. Jadi harus jelas dulu goals-nya lah ya, atau visinya lah, visi jangka panjang, sehingga menjadi goals jangka pendek. Nah itu tuh perlu clear dulu. Nah banyak perusahaan yang nggak clear kan, iya mau jadi apa ya? Ya yang penting kita excellent. Nah excellent seperti apa ini juga orang nggak clear, excellent yang seperti apa. Makanya biasanya banyak orang ya udah kalau gitu menjadi visi kan gitu, menjadi perusahaan yang titik sehingga titik dan sebagainya ya, berkontribusi terhadap masyarakat dan lain-lain. Nah ini perlu clear dulu tuh visinya mau kemana perusahaan ini. Nah nanti biasanya kalau kita diskusi dengan CEO gitu ya, C-level itu kemudian kita sampai kepada pertanyaan kedua. Setelah kita sudah tahu nih perusahaan mau dibawa kemana, biasanya C-level itu harus berpikir, atau owner atau ya leader lah ya perlu berpikir, kira-kira orang seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan perusahaan bisa sampai ke sana. Oke. Jadi ini butuh orang yang seperti apa gitu. Nah ini loh tapi saya nggak dapat gambar. Nah itu perlu didefinisikan dulu gitu. Karena kalau kita sebagai leader aja nggak tahu, kita butuh tim yang seperti apa, ya gimana kita bisa capai ke sana gitu. Nah berarti harusnya pemikiran itu dilakukan sebelum melakukan rekrutmen dong ya? Iya dong. Iya dong. Oke. Kita itu maksudnya itu idealnya lah seperti itulah. Cuman gimana misalnya kayak perusahaan saya gitu, atau mungkin banyak perusahaan yang lain juga, atau mungkin UMKM ya. Karena kita di Rasidi Consultant juga fokusnya nanganin bisnis-bisnis UMKM gitu. Ini orang ini sudah terlanjur direkrut gitu. Dengan ketidaktahuan kita di awalnya bahwa harus mempersiapkan itu dulu segala macam gitu. Nah, apa yang harus dilakuin gitu ketika kita sudah terlanjur merekrut, orang-orang itu sudah terlanjur ada di kursi-kursi kita gitu. Nah, kalau belum direkrut kita bisa cari tuh profilnya yang cocok gitu kan ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya memang nggak ada apa ya, tidak ada jalan lain selain apa? Selain kita kembangkan sesuai dengan mau kita. Karena ya namanya dia kerja di perusahaan, ya perusahaan harus mendesain sesuai dengan yang diharapkan sama perusahaan. Namanya juga dia masuk di sebuah perusahaan yang sudah punya arah, sudah punya pola kerja, sehingga dia harus menyesuaikan diri. Termasuk dari segi dia mau jadi sosok yang seperti apa, itu juga ketika masuk di perusahaan, ya perusahaan yang harus mengarahkan, gitu. Perusahaan yang harus kemudian membuat program pengembangan dia. Kenapa sih? Ya kan kita nggak mau ya, kita punya akaran di perusahaan yang itu berbeda ya, atau tidak punya kesamaan value, tidak punya kesamaan visi, skillnya beda dengan yang diharapkan sama perusahaan. Karena namanya perusahaan kan bisa kayak satu kapal ya, satu kapal besar untuk menuju ke satu tujuan tertentu. Kalau ternyata satu kapal besar, contoh misalkan ada yang bagian Nurni Jangkar,
dia nggak sesuai nih dengan goalsnya mau kemana, dia punya cara kerja sendiri. Akhirnya tiba-tiba di tengah jalan dia nurunin jangkar. Akhirnya kapalnya kesandet, nggak bisa maju gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini perusahaan mau dibawa kemana. Maka ya memang ketika karyawan masuk ke perusahaan, dia perlu tahu visi perusahaan mau kemana, terus dia harus jadi pribadi yang seperti apa, peran dia apa, dia perlu tahu skill atau kemampuan apa, dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke. Berarti kalau tadi yang saya tanya, ini company sudah terlanjur ngerekrut orang gitu ya. Ya, company berarti harus menyusun kemudian rencana pengembangan diri. Kalau dari cerita Mas Ivan mungkin berarti lebih kepada spesifik si orang ini rencana pengembangannya seperti apa sesuai dengan visi perusahaan gitu ya. Berarti mungkin aja dong Mas, ketika akhirnya dilakukan program itu tapi si orang itu tidak berhasil, maka seburuk-buruknya konklusi itu akhirnya kita berhentikan orang itu gitu. Yang mungkin sebelum kita ngedevelop plan pengembangan itu, orang itu kita rasa baik-baik aja gitu di company kita gitu. Mungkin aja dong. Jawabannya ya mungkin Pak gitu. Kenapa? Ya karena ketika orang sudah masuk nih, terus kita kembangkan, kita anggap ternyata setelah kita kembangkan kok ini nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan yang diharapkan dalam perusahaan. Artinya apa? Dia nggak selaras nih dengan target perusahaan. Ya harus apa ya? Artinya gitu. Bisa jadi dia butuh ruang lain. Dia butuh untuk bertumbuh di tempat lain. Jadi artinya ketika perusahaan sudah memberikan program pengembangan, sudah memberikan ruang buat dia explore, ternyata nggak sesuai, ya jangan ditaruh di perusahaan, Pak. Jadi pemberat akhirnya kan. Karena perusahaan ini kan organisasi yang sudah terstruktur dan punya satu tujuan. Jangan sampai karena ngikutin beberapa orang akhirnya dia nggak capai tujuan jadinya kan. Dan ini yang banyak terjadi kan. Terutama kalau kita bilang ya di pemerintahan ya. Yang kemudian ini dia nggak capai tapi dia sudah 10 tahun di sini. Ya akhirnya mau maju tapi ada orang-orang lama yang menghambat. Jadi seperti itu Pak akhirnya. Kasihan akhirnya kan. Iya. Ya belum, saya juga pernah dengar dari mungkin rekan pebisnis juga atau HRD, ada masalah cost tentang pesangon mungkin kalau harus ngeberhentiin saat ini atau segala macam gitulah ya. Cuman kita sekarang lagi bicara tentang si pengembangan karyawan dari sisi company-nya nih ya. Kalau tadi Mas Iman bilang ya kalau emang nggak cocok ya mungkin emang harus cari kerjaan yang cocok yang lain gitu. Nah